والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى alihi. Bacaannya sampai mana sih? Sumal hakimu ya. Wahakala. Nanti bawa ada baris lah. 16 di bawah. 16. وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا على ترتيب الإرث أي إرث الولاء فيقدم الأخ وابن الأخ على الجد والعم وابن العم على الأب الجد ya kemarin tuh ya wali nikah pertama ayah, kemudian ayah meninggal, kakek meninggal, terus ke atas, kemudian terus ke atas, baru wali nikah berpindah kepada saudara laki-laki yang sekandung. Kalau meninggal juga maka saudara laki-laki yang seberapa, meninggal juga maka kepada keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Kalau meninggal juga maka terus bawah tuh ya. Kalau nggak ada juga, meninggal juga, maka baru berpindah kepada keponakan laki-laki, saudara laki-laki yang terus ke bawah. Kemudian baru paman yang sekandung. Paman sekandung meninggal, baru kepada paman yang sebapak. Paman yang sebapak meninggal, baru berpindah kepada pupu laki-laki dari saudara paman yang sekandung. Kemudian terus ke bawah. Kemudian pupu laki-laki meninggal dunia, maka berpindah kepada pupu laki-laki dari paman yang sebapak. Kayak begitu ya, tertib daripada wali nikah itu. Kemudian kalau semua tadi asabah semua itu sudah tidak ada lagi, berpindah kewalian kepada yang disebut sebagai tuan laki-laki yang membebaskan seorang budak. Dia punya budak nih. Budaknya budak perempuan, pengen nikah. Dia punya garis keturunan itu, wali nikahnya semua nggak ada. Yang kita sebutin tadi semua tadi ya, nggak ada semua. Nah, kepada siapa wali nikahnya itu berpindah? Maka berpindah kepada tuannya. Dulu dia budak perempuan, kemudian dia pasti punya apa? Masih punya tuannya. Tuan ini dulu pernah memerdekakan dia, maka tuan inilah yang apa? Yang akan menjadi wali nikah. Sekarang nggak ada ya, hukumnya masih ada. Tumma asobatu, kemudian asobahnya yang lain sebutin tuh ya, sama kayak yang sebutin sama tadi. Ala tertibil irti, sesuai dengan urutan daripada warisan. Ai irtil walai, warisan daripada perbudakan. Fayuqaddamul akhu wa ibnul akhi 'alal jaddi wal ammi, maka didahulukan saudara laki-laki yang sekandung atau yang sebapak ketimbang keponakan laki-laki yang sekandung yang sebapak daripada kakek dan daripada paman. Wa ibnul ammi 'ala abil jaddi, dan didahulukan anak paman. Siapa itu anak paman? Sepupu laki-laki dari paman yang sekandung atau yang sebapak daripada abil jaddi, bapaknya kakek siapa itu? Buyut tuh. Ketik selabis tuh. Ammal maulatul mu'tiqatu idza kanat hayyatan fayuzawwiju atiqaha inda faqdi waliyil atiqati minan nasabi. Adapun seorang perempuan yang pernah memerdekakan budaknya, apabila dia masih ada perempuannya, maka dia fayuzawizu atiqah, maka dia budak yang pernah dibebaskannya
dialah yang menikahkannya ketika tidak ada wali daripada perempuan yang dibebaskan dari perbudakan tadi dari jalur nasabnya. Man yuzawwijus sayyidatal mu'tiqata bitartib as-sabiqi fi awliya'in nasabi. Orang yang menikahkan tuan dari perempuan yang memerdekakan budak tersebut dengan urutan yang telah sebutkan di atas. Jadi sama urusan itu ya. Ya belum banyak lebar deh. Yang penting tahu tadi yang bukan masalah perbudakan tadi wali nikah bapak nggak ada, kakek nggak ada, terus ke atas nggak ada juga, maka berpindah kepada laki-laki yang sekandung. Laki-laki meninggal berpindah kepada laki-laki. Bapak nggak ada, berpindah kepada ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Kalau nggak ada juga berpindah kepada ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Nggak ada juga berpindah kepada paman yang sekandung. Paman nggak ada, berpindah kepada paman sekandung yang sebapak. Nggak ada, berpindah kepada sepupu laki-laki dari paman yang sekandung. Nggak ada juga, berbeda kepada dari paman apa itu begitu ya. Itu urutan daripada apa tuh? Daripada wali nikah. Jangan bawah nggak pakai itu ya. Artinya hukumnya masih ada tapi sudah tidak ada lagi perbudakan. Ingatin tuh ya. Jadi kalau pas lagi ada, ini ada paman sekandung nih, juga ada saudara laki-laki yang sekandung. Mana yang jadi wali nikah mana itu? Ini perempuan masih punya abang laki-laki yang sekandung, masih punya paman dari bapak yang sekandung. Nah ini siapa yang jadi wali nikah? Siapa itu? Laki-laki yang sekandung. Orang banyak kan salah paham, disangkanya yang jadi wali nikah abangnya bukan pamannya. Kata ada abangnya yang sekandung atau ada adiknya yang sekandung, dialah yang berhak menjadi wali nikah. Boleh nggak diwakilin? Boleh diwakilin, nggak masalah. Wakilin namanya orang, misalnya namanya guru, misalnya namanya ustadz, misalnya diwakilin namanya kiai. Boleh nggak? Boleh. Perlu nggak pindah? Nggak perlu pindah. Nggak perlu pindah. Banyak orang nggak paham, disangka perlu apa? Pindah. Nih wali nikah udah mewakilkan nih. Misalnya engkong, wakil nggak nih? Wakilin wali pernikahannya kepada aneh. Aneh bilang, qabil tawkil, aku terima perwakilannya. Nah engkong nggak perlu apa? Nggak perlu pindah, udah sini aja udah. Nggak perlu pindah. Orang kan kadang-kadang suka apa? Wali nikahnya pindah, nggak perlu. Tetap di sini. Kenapa demikian? Sah. Karena sudah mewakilkan perwaliannya kepada seseorang. Dan si engkong nggak perlu apa? Nggak perlu pindah. Nanti yang mewakilkan menerima perwakilan tadi bilang dengan kalimat, saya kawinkan, saya nikahkan engkau kepada tunanganmu, sebutin namanya Fulanah binti Fulan, walinya ayahnya yang telah berwakil ia kepada saya. Tuh begitu sebutin tuh, walinya ayahnya, ayah kandungnya Fulan bin Fulan yang telah berwakil ia kepada saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu begitu. Nanti si calon mempelai suaminya bilang, saya terima nikahnya, kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu begitu teknisnya itu ya. Jadi dari si orang yang menerima taukil bilang, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan tunanganmu. Sebutin namanya, Fulanah binti Fulan, walinya ayah kandungnya Fulan bin Fulan yang telah berwakil ia kepada saya dengan mas kawin tersebut. Dengan mas kawin, sebutin namanya tuh, sebutin mas kawinnya, misalnya 10 gram tersebut dibayar tunai. Nah si calon mempelai suami bilang, saya terima nikahnya, kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Paham tuh ya? Paham gak tuh ya? Pak jelas ya gitu ya? Sebegitu tuh. Kalau tidur sih gak paham, habis jawab kalau paham tidur. Nah
ngaji biasa tidur pagi subuh, bukan subuh doang, malam tidur juga. Jadi emang biasa ngaji apa? Tidur. Jadi bukan karena waktunya, bukan karena kebiasaan tidur. Susah orang kalau ngaji begitu. Susah. Kebiasaan tidur. Jadi bukan waktunya capek, bukan lelah, enggak. Emang kebiasaan ngaji apa? Tidur. Mau ngaji siang tidur juga. Pagi subuh. Dulu aneh ngaji sama guru-guru kiai Habib yang di Jakarta, aneh nggak begitu sih. Aneh malam kan ngajar sampai malam. Kita sampai pagi, baru kita pulang, kita langsung ngaji ke guru-guru aneh pagi-pagi semua. Kita ngaji, segar mata kita, nggak pakai acara ngantuk, nggak ngopi kan, nggak segar mata kita, emang kita persiapin, kita punya mata buat itu, buat ngaji. Pulang 5:30 jam 7 sampai rumah, nggak tidur langsung kan, udah ada subuh tidur ngurusin fakir. Orang habis subuh tidur lagi waris apa? Fakir tuh di bawah miskin ente. Makanya ulama dulu ngelarang, dia punya saudara, anak semua tuh tidur pada subuh. Kenapa demikian? Warisin fakir. Gimana mau kaya kita pada subuh tidur? Kecuali yang duitnya miliaran. Duitnya nggak punya, pada subuh kita tidur. Orang dulu nggak begitu. Habis subuh baca Quran, baca Ratibul Abbas, baca Ratibul Haddad. Kalau aneh sedikit melarang orang yang suka muter di sini nih. Ada bilangin, ente kalau muter mulut diem, karena dengar langsung orang muter jalan kaki pagi tuh mulutnya subhanallah, aduh kotor mulutnya, ngomongin si fulan gibah orang pagi-pagi. Akhirnya pahalanya apa tuh? Habis pahalanya. Ini kan kalau pengen muter, ambil yang teman kita pesan, diam. Misalnya kita begitu tuh, diam, yang ngomongin orang. Atau ente baca tasbih itu, baca selawat kayak ngapain kayak. Nah suka dengerin mana kan di atas tuh pada subuh tuh ada Allah tuh orang habis sembahyang tuh mulutnya kotor banget. Iya tuh dia begitu tuh ya. Allah sebelahnya ada baru tahu tuh. Allah habis sembahyang subuh berjamaah, baca istighfar, gibah orang pagi-pagi. Allah, yang laki, yang perempuan, yang emak-emak, yang tua, Allah, kita bilang dia motor kelilingan. Iya, dia baru tahu. Ente kan apa baru kesatahuan nih. Ya, dia kan baru ketemu ente. Allah, pahalanya habis. Biar haji 1000 kali, pahala kita habis. Haji 1000 kali, umrah 1000 kali. Kita udah kerjain semua tuh. Kita ribah orang satu. Itu pahala kita itu seluruh haji yang 1000 kali, umrah 1000 kali buat siapa? Orang yang kita gibahin. Allah, rugi kita sayang, capek-capek haji umrah, capek-capek kita baca Quran, capek-capek kita macam-macam qiyamul lail ba'diyah qabliyah. Kecuali datang ke rumah dia, minta maafin tadi aneh ngomongin ente, bisa nggak gitu? Kecuali begitu, maafin redoin dunia akhirat, tadi barusan aneh ghibah ente, maafin, bisa gitu? Nggak bisa. Kayaknya ini pesan sama yang ngaji, sama yang kayak subuh jamaah, udah deh, pengen muter nih. Kalau temen yang pengen muter bareng nih, bilangin, maafin ya jangan, no ghibah ya. No ghibah ya, jangan kayak gibah-gibah deh. Muter silahkan ya, atau sendiri aja udah paling aman sendiri. Takutnya kita udah gibah orang pas pulang kita mati nih, nggak usah kita punya amal banyak dalam habis itu. Jadi kebiasaan tidur emang haji susah, emang dibilangin juga tidur lagi. Jadi paham gitu ya. Jadi kalau ada saudara laki-laki yang sekandung, ada paman yang sekandung, maka yang menjadi wali nikah siapa? Laki-laki yang sekandung. Jadi masalah habis dong. Fa idza mata sayyidatul mu'tiqatu zawwaja atiqataha man lahul wala'u 'alal amatil mu'tiqati min asabati sayyidati fa yuzawwijuha ibnu sayyidatil mu'tiqati thumma ibnuhu thumma abuha ala tartibi asabatil wala'i ittabi'a taba'iyatul wala' inqata'at bil mawti. Tak habis dah. Udah kelar masalah wali-wali dari yang Tuhan yang merdekakan, selesai habis, baru thummal hakimu, kemudian baru wali hakim.
yuzawwijul mar'ata allati fi mahalli wilayatihi waqtal aqli inda faqdil awliya'i minan nasabi wal wala'i. Wali hakim, dia menikahkan seorang perempuan di tempat kewaliannya pada waktu akad nikah ketika tidak ada wali nikah dari jalur nasab dan dari jalur perbudakan yang pertuannya tuh. Kalau semua sudah tidak ada, baru yang menikahkan wali apa? Wali hakim tuh. Wali hakim terakhir tuh, penghujung terakhir kalau sudah tidak ada wali nikah dari jalur nasab atau dari jalur tadi pertuanan. Semua nggak ada, baru berpindah itu wali kepada wali hakim. Atau ada perempuan yang kemarin saya bilangin tuh ya, yang dia lahirnya kurang dari 6 bulan 2 detik. Ini hasil hubungan perzinahan laki perempuan. Kemudian langsungkan akad pernikahan. Nah, ingatin ya, jangan diulang lagi, nggak perlu diulang. Jadi kalau ada orang yang sudah nikah, kemudian sebab daripada perzinahan, nanti abis dia sudah melahirkan, nggak perlu diapain? Diulang lagi pernikahannya. Kan orang sekarang diulang tuh. Itu adat, bukan syariat tuh. Jadi nggak perlu diulang, udah. Nikahnya sudah apa? Sudah sah. Nah, yang jadi masalah bukan itunya. Yang jadi masalah adalah anaknya. Bila anaknya perempuan lahir kurang dari 6 bulan 2 detik setelah akad nikah yang sah secara hukum agama, pas usia hamilnya 5 bulan setelah perzinahan baru apa? Baru dinikahin tuh. Pas nikah sudah jalan 9 bulan, baru 4 bulan pernikahan langsung apa? Lahir. Berarti kan tidak mencapai 6 bulan 2 detik. Pasti lihat anaknya perempuan, bukan anak perempuannya, dan dia bukan wali nikahnya. Kalau ini anak perempuan besar, udah dewasa, dia punya calon suami, bapaknya yang bilangin, yang bukan bapaknya yang bukan. Laki itu yang bukan bapaknya bilangin, maaf nak, kamu ini bukan anak bapak. Kenapa demikian? Karena hasil hubungan apa? Perzinahan. Ada yang sewot, kan tuh air mani saya. Iya, air mani itu dalam hukum agama dibagi 2. Ada air mani pernikahan, ada air mani perzinahan. Pernikahan nggak ada masalah, yang jadi masalah adalah air mani perzinahan tadi. Kalau lahirnya kurang dari 6 bulan 2 detik, maka di situ ada hukum. Pertama, bila anaknya perempuan, maka yang menjadi wali nikah bukan dia. Dia harus jujur tuh, bahaya kalau nggak jujur. Kalau dia nggak jujur nanti pernikahan dihukumkan tidak sah, terkekeh nih dia nikahin sebagai walinya, kemudian dipaksain juga, maka pernikahan dihukumkan tidak sah. Terus gimana solusinya? Bagi seorang anak perempuan yang pengen nikah sementara dia itu bukan wali nikahnya si bapaknya tuh, maka dia mentahkim, mengangkat wali hakim, boleh dari pihak KUH atau dari urus tempat. Nih si perempuan ini langsung bilang, misalnya kepada guru agama atau kepada penghulu, saya bertahkim mengangkat kamu menjadi wali hakim untuk menikahkan saya kepada calon suami saya, sebutin namanya Fulan bin Fulan dengan mas kawin 5 gram misalnya. Maka ini orang yang menerima tahkim bilang, qabiltu tahkim, saya terima pengangkatan wali hakim kepada saya, dan saya akan menikahkan kau kepada calon suami kau dengan mas kawin 5 gram. Kayak begitu tuh. Diulang lagi. Jadi kalau ada perempuan yang harusnya demikian tadi, maka ini anak perempuan langsung bertahkim dengan kalimat tadi, saya bertahkim mengangkat kamu menjadi wali hakim untuk menikahkan saya kepada calon suami saya, sebutin namanya Fulan bin Fulan dengan mas kawin 5 gram. Maka orang yang menerima tahkimnya bilang, saya terima tahkimnya, atau saya terima engkau mengangkat saya menjadi wali hakim dan akan menikahkan engkau dengan calon suami engkau Fulan bin Fulan dengan mas kawin 5 gram. Jadi nggak boleh si laki-laki yang tadi katanya bapaknya untuk apa? Menikahkan, nggak sah. Dipaksain juga nggak sah. Ada orang sini kekeh, nikahin juga, belum ada dibilangin nggak sah. Nggak sah, tetap nggak sah. Ente mau kembali nggak sah, buka kitabnya nggak sah.
Kayak guru-guru yang lain silahkan, muallim, tapi yang ngerti kitab ya, yang tahu paham ya kitab ya. Redaksi kitab dia paham juga, bacanya paham juga, redaksi kitab maksudnya itu pengarang gimana itu. Semua ulama bilang gak sah, ente bukan sebagai wali nikahnya. Maka nikahin juga, enggak. Hubungan anak ente yang kata anak ente itu bukannya apa? Hubungannya apa? Pernikahan, selama-lamanya apa itu? Berzina terus, akhirnya tuh dosanya, dosa bapaknya. Yang kata bapaknya itu, kalau bukan bapaknya, bukan dosa si laki-laki itu akhirnya. Kalau syariat kan enak nggak enak mesti diapain? Mesti diterima, tapi enak apa nggak bisa tuh. Ada nggak yang mau begitu? Aku jarang ya, banyak kan pada gengsi. Harusnya bilang tuh, saya ini bukan anak perempuan saya, apa calonnya bilang begitu. Jadi gitu cara tadi tahkim ya, bertahkim, maka seorang menjadi wali hakim. Kata bapaknya nggak ketahuan tuh anak saya tuh buntingnya, hamilnya ketahuan, tahu-tahu berjual. Iya, lo mana tahu berzina, masa dia bilang. Udah gede, anaknya udah pada perawan, bilang, ya Allah kesian tuh anak. Jadi perzinahan lagi terus pada pesan bawah tuh. Kalau bapak di atasnya yang dibilang kata bapaknya tuh, dia sebagai walinya tuh, dia nggak ngakuin, akhirnya anaknya apa? Berzina. Nanti ke bawahnya berzina terus, berzina nggak habis tuh. Dosa itu yang pertama orang itu, yang nggak ngakuin perzinahan dia, kan dia tahu berzina, kan dia tahu. Itu perempuan udah berzina, kemudian aminnya berzina, kemudian udah hamilnya sudah 5 bulan, dinikahin, pas 9 bulan keluar, berarti berapa bulan tuh? 4 bulan, berarti kurang dari 6 bulan, bukan anak perempuannya. Agama yang bilang, hidupnya sih nggak apa-apa, bebas hukumnya, setelah dia mau komen gimana bebas, tapi nanti masuk kuburan baru tuh tahu hukum Allah. Ternyata benar yang boleh disampaikan oleh ulama-ulama di kitab-kitab mereka, semua benar hukum Allah, semua nggak ada yang salah, nggak ada yang pleset, semua benar. Nah, dunia kan bisa membantah. Bukan lahir duluan gue melo, lahir duluan lo gue katanya. Kan lo nikah gue anak, iya. Kan ilmu kan bukan masalah Tuhan memudahnya, ilmu kan di kitab. Ilmu di mana? Di kitab. Kalau orang tua udah ngerti duluan lebih enak begitu. Berarti yang tua-tua lebih pintar semua, lebih alim semua. Yang muda nggak boleh jadi orang pintar. Kan ilmu di kitab semua ulama tuangin. Makanya kata para ulama, idzan tasa'imar rajul qalla iqtiraduhu nas. Kalau ada orang udah banyak, luas ilmunya, bacaannya banyak, maka dia nggak bakal tentang orang lain, tentang itu keilmuan. Pas agama bicara A, bicara B, bicara C, yang ada bilang sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Jadi wali hakim terakhir tuh ya, wali hakim yang menikahkan seorang perempuan di tempat kewaliannya ketika ingin langsungkan akad pernikahan, ketika tidak ada wali dari jalur nasab dan dari jalur pertuanan, bi'anna adimu bil barrati, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang lucu kemarin tuh kan kalau kita jadi masbuk imamnya udah duduk tasyahud awal, kita Allahu Akbar, langsung apa? Tasyahud awal. Ya, ada yang lucu orang nggak tutup tasyahud tapi sujud dulu sekali baru apa? Tasyahud awal. Ditanya, ini dari mana? Dari dulu. Kayaknya begitu. Dari dulu. Engkau mau tidur lagi ngaji. Dari kakek aneh begitu, dari bapaknya begitu. Jadi kalau kita masbuk tuh, imam tasyahud awal duduk, kita langsung apa? Sujud dulu sekali baru apa? Siapa yang ngajari? Kitabnya mana? Allah, tanya Allah. Jadi karena orang ibadah, muamalah, munakahat sesuai dengan kehendak nafsunya.
yang diikutin salah tetap diikutin kayak begitu. Allah, macam-macam sekarang kita lihatin orang, kita bukan sengaja ngeliatin, kelihatan itu hukum ada sendiri berlaku. Nah, gitu, jadi bingung, kita bilangin udah nggak begitu caranya. Ente masuk masjid takbiratul ihram, ikutin imam yang di situ adanya, udah duduk apa? Tasyahud, jangan pakai apa? Sujud kalau mau kita jadi imam. Ikutin agama itu mesti diikutin, nggak boleh nggak diikutin. Jadi hukum itu dibuat sengaja sampai orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Makanya dibilang dari kemarin tuh, yang falirabbi kullu hamdin jalla ayya surahul an idhabana biwujudil Mustafa. Dia bilang dari semua tempat, dia bilangin semua ini ada ilmu yang ngatur, nggak semau jidat lo. Kayak sorok misalnya, fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu. Nggak boleh fataha yaftihu, boleh nggak? Nggak boleh, harus fataha yaftahu karena ada wazannya, ada ilmu yang ngaturnya. Enggak, aneh pengen dari kakek aneh dengarnya fataha yaftihu. Nggak ada saat fataha yaftahu, nggak ada saat ya kayak begitu. Itu namanya orang jahil murakkab. S kan dingin itu. Berembun buat asap itu namanya jahil murakkab tuh, ngomong namanya gitu. Jadi kesalahan dia, ketidaktahuan dia bukan diterima, bukan ada kebenaran diterima dalam agama, tapi dia apa? Dibantah dengan kebodohannya. Itu luar biasa itu. Kan dibilangin ini ilmu arut yang ngatur. Majelis besar di Indonesia, Jakarta, bacanya begitu, diwujudin Al-Mustafa. Iya, mau majelis manapun kalau salah ya salah. Ini ulama yang ngatur ilmu arut namanya. Ada baharnya. Bahar itu adalah dalam ilmu arut ada baharnya, kayak model ya Rabbi bil Mustafa, mustaqilun fa'ilun, mustaqilun fa'ilun. Ada panjang lebar, dia nggak paham juga, kayak dia nggak paham, susah kan. Kalau buat yang asrokol tuh, dia bilang baharnya bahar mujtahid. Ini baharnya, wazannya. Indutatil harokatu mustaqilun fa'ilatu. Ya Nabi, indutatil harakatu mustafilun fa'ilatu, mustafilun fa'ilatu, mustafilun fa'ilatu. Ya Nabi, salam alaika. Jadi pas lemungan biwujudil, nggak boleh biwujudi Al-Mustafa. Kalau yang ngerti, yang paham, itu menyalahi kaidah ilmu arut. Kalau nggak paham, lihat aja cetakan kitab dari yang lama sampai yang sekarang, tetap tulisannya apa? Biwujudil Mustafa. Ya begitu tuh. Itu kan artinya kesalahan yang sekarang terjadi. Kenapa nggak ada yang benerin? Gitu. Dibenerin, orang-orang bilang sudah banyak orang di majelis besar Jakarta membaca dengan kalimat biwujudi Al-Mustafa. La haula wala quwwata illa billah. Tadi yang contoh begitu tuh. Nah sekarang ada kalimat al-baitu jamilun. Kan wajib begitu bacanya tuh. Ada yang bilang, dulu aneh dengar dari engkau aneh al-baitu jamilin. Kan nggak boleh al-baitu jamilun, nggak boleh. Engkau aneh bilang al-baitu jamilun. Allah, kalau boleh tonjok-tonjok orang. Jadi kebodohan dibiarin terus pada akhirnya. Kita makanya makanya beruntung bagi orang yang mau terima agama, dibilang sami'na wa ata'na. Tadi ya masalah itu, masalah wali hakim itu, jadi harus seperti itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا
ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أهل الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajih ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajih ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.